Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Saya berharap Anda dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025. Dan kali ini judul yang kami berikan ke Anda adalah Bandarmologi is the New Fundamental. Saya berharap judul ini sudah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa memang tidak ada suatu cara atau rumusan yang absolut. Tetapi setidaknya ketika Anda mau belajar, mengumpulkan literasi, literatur, referensi yang bertujuan Anda bisa mengambil sebuah guidance atau panduan bagaimana Anda bisa menyiasati kondisi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, pemirsa, sebelumnya kami berharap dukungan pemirsa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu. Tentunya juga membagikan link YouTube ini kepada mungkin rekan, handai taulan, sekiranya mereka membutuhkan edukasi yang sama. Sekali lagi disclaimer on, bukan ajakan membeli juga bukan ajakan menjual, dan apa yang kami tampilkan secara real time ya, data kemarin aktif di bursa itu bukan sebagai satu acuan tetapi hanya satu role model atau contoh yang bisa Anda pelajari atau mendukung bagaimana algoritma dan pemahaman yang Anda dapatkan. Nah, sebelumnya pemirsa, saya bertanya bahwa ini Februari ya, tahun 2025 kita sudah meninggalkan bulan Januari. Pertanyaan saya, apa yang Anda ingin capai selama kurun waktu 2025? Kita tahu bahwa 2025 Desember hanya hitungan singkat sekali. Dan yang paling penting, apa yang Anda dapatkan selama kurun waktu 2025? Apa yang menjadi impian terbesar Anda di dalam keluarga Anda? Pencapaian-pencapaian apa yang menjadi target penting, menjadi prioritas time bagi Anda? Tentunya Anda harus pikirkan. Dan ketika Anda memutuskan bahwa pasar modal adalah kendaraan Anda, ayo kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengambil profit sedikit demi sedikit di dalam dunia pasar modal. Akan datang harinya di mana Anda tidak sekedar memimpikan. Akan datang harinya di mana Anda tidak sekedar merencanakan. Akan datang harinya di mana Anda harus mengambil tindakan. Jadi peluang mengukir masa depan yang cerah itu selalu terletak di tangan Anda. Ambillah peluang itu. Sekali lagi, kita belajar bersama-sama supaya Anda bisa punya pemahaman yang baik di dalam pasar modal. Kita tahu bahwa pada saat ini, minggu-minggu terakhir ini, fundamental kita dipukul dengan krisis yang berkepanjangan. Saham-saham yang berbasis blue chip itu rontok. Saham-saham yang dulunya mempunyai market capital besar, itu gampang sekali tergerus karena faktor krisis ekonomi atau mungkin krisis ketidaksesuaian atau mungkin ya secara global dan sebagainya. Nah, judul kali ini adalah Bandarmologi is the New Fundamental. Sekali lagi ini bukan suatu rumusan absolut, semuanya relatif. Ini hanya sebuah paham atau aliran yang mana tentu juga punya sisi lemahnya. Tetapi saya berani katakan kepada pemirsa ketika sebuah krisis melanda sebuah negeri, maka yang pertama barisannya menghadapi kerontokan atau kejatuhan atau penurunan itu adalah barisan blue chip atau mereka yang lebih mengacu ke fundamental laporan perusahaan. Nah, setelah itu mengalami satu ke penurunan ya. Baru yang terakhir adalah bagaimana saham-saham yang dikelola oleh market maker. Dalam hal ini kita akan belajar bandarmologi is the new fundamental, tanda petik ya. Nah, sekarang kita mengacu langsung ke sebuah tujuan inti. Nah, ini Anda bisa melihat bahwa satu bulan terakhir atau 22 hari kerja efektif ya, ada emiten huruf A, kami tutup karena strategi kami menghormati dan kami toleransi kepada mereka yang berupaya sudah keluar uang banyak untuk menjadi pengelola daripada emiten ini. Ya, Anda melihat pertama ini sudah kami memberikan satu perubahan. Yang kami sorot warna abu-abu ini adalah harga close ya. Anda bisa melihat. Biasanya kalau akumulasi adalah sideways ya. Harganya cenderung tidak kemana-mana. Coba kita back satu bulan kedua. Kita bisa melihat ya, pemirsa. Saya seringkali menggunakan patokan ini karena saya anggap bahwa inilah cara daripada big market itu melakukan akumulasi. Anda melihat, ya ini harganya 218 penutupan ya.
Oke. Nah, grafik kedua yang paling urgent di sini adalah ini barisan HK, di mana HK-nya mendominasi daripada barisan Haki. Data series ini menunjukkan bahwa HK adalah proses menipiskan lapisan over atau proses menghabisi lapisan over atau proses di mana sebuah lapisan over itu dilenyapkan. Kita tahu sebuah harga naik ya dalam hal ini bukan karena mudah-mudahan naik. Mekanisme cara teknisnya karena order book lapisan ordernya itu sedikit demi sedikit dihabisi, dikurusi atau dilenyapkan. Maka saham cenderung akan naik. Nah, pertanyaan, kenapa setelah terjadinya sebuah HK yang secara besar-besaran sporadis, kenapa harganya masih belum naik secara signifikan? Nah, itu tadi itu karena sebuah fase akumulasi di mana market maker di sini tidak ingin sebuah harga saham naik sampai di titik ideal akumulasinya terkumpul dalam angka yang diinginkan. Saya yakin mereka pasti akan melakukan sebuah markup atau average up, dan di sanalah terbentuk sebuah harga baru, dan di sanalah market maker melakukan take profit. Nah, tugas kita adalah mempelajari fase ini, kita ikut pola mereka, kita masuk, dan kita harus bersabar. Nanti akan terjadi ya tentunya take profit. Karena ini bukan yayasan amal dan bukan yayasan sosial. Mereka adalah lembaga legalitas profit. Mereka mengutamakan profit juga sebagai dasar usaha mereka. Nah, di sini kami riset ya, kita kembali ke 1 bulan terakhir yang up to date. Oke, nah ini 1 Januari, 11 Januari hingga 11 Februari ya. Kita melihat bahwa harganya sideways ya. Kalau Anda bisa melihat high-nya itu warna biru ya, hijau. Ya. Nah, sekarang yang kolom ini, kalau saya perbesar ya, nah Anda bisa melihat bahwa lapisan tower ini cukup perkasa, lapisan hijau ini. Bahwa jumlah demand yang terrealisasi dalam bentuk match, ya itu lebih besar daripada antrian istilahnya itu haki, hajar kiri ya. Antrian bid yang dipukul oleh mereka. Jadi Anda bisa melihat terjadi perbedaan ya. Nah, demikian juga di dalam grafik ketiga. Ini adalah volume. Jadi volume di sini adalah yang Haki dan HK dijumlah. Kalau dalam hal ini ketemu 62 ya. Dan kalau yang ini, merah ini adalah frekuensinya. Anda bisa melihat. Oke, ini yang sebagai penguat saja kok. Nah, selanjutnya kita akan melihat broker summary di sini. Di sini adalah by volume. Jadi Anda bisa melihat bahwa emiten ini tertinggi dikuasai oleh XA. Ya memang ini lapis ketiga ya, nilainya tidak terlalu besar, 935 juta yang di HK. Oh ini error, nggak apa-apa. Yang di HK adalah 935 juta. Total keseluruhan selama 20 ini efektif ya. Jadi kami membuat algoritma baru, kami mengumpulkan HK per broker yang sebelumnya kami tidak tampilkan. Jadi efektifnya adalah 24 Januari terkumpul nilai HK itu 6,6 miliar, 6 ya. Nah, ini diwakili dengan gambar seperti ini. Pemirsa bisa melihat bahwa di sini adalah XA ya, 44 ribu 44,9 ribu lot atau ini ya mewakili ini juga sama ini error. Nah yang kedua kita tahu dikuasai oleh PO. PO ini lokal ya, XA adalah asing, PO ada lokal. Lokalnya adalah pilar emas sebesar 23,6 ribu lot atau setara dengan 491 juta. Jadi dari sini Anda bisa melihat jelas ya. Kalau dari sisi Haki, CC Mandiri, BUMN, kita melihat volumenya adalah 11.000 kilo dengan valuasi 247 juta. Nah, di sini ada fitur ketika kita klik ini XI, kita melihat sebenarnya average XI ini dari efektif 24 Januari ini seberapa, di harga berapa. Kita bisa lihat di aplikasi ini. Nah, Anda melihat bahwa average yang terbentuk itu adalah 208 dari 935 juta dengan lot 44,9 ribu lot. Jadi average-nya adalah 208. Anda bisa melihat ya dari gambarnya sudah jelas sekali bahwa XA Korindo ini punya average 2,208,18. Kalau kita lihat di grafik ini, harga penutupannya sekarang adalah 200 ya.
Jadi sedikit lebih tinggi average mereka dengan harga penutupan di hari ini, tepatnya 10 Februari 2025. Nah, kita kembali ya. Demikian juga PO Pilar, Mas. Kalau saya double klik di sini, akan muncul history average price dari masing-masing tanggal. Kita tunggu sebentar. Nah, average-nya 207 dengan valuasi 491 juta atau setengah miliar dan jumlah lotnya adalah 23.690 lot. Nah, jadi Anda sudah punya gambaran jelas ini by volume ya. Demikian juga grafik batangnya bisa melihat bahwa XAPO ya. Ya, jadi gambar ini memberikan penjelasan kepada Anda. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, tadi kami sebutkan bahwa sebetulnya sebuah harga bisa naik. Itu karena mekanisme lapisan overnya ditipisi atau dibeli dalam jumlah yang terus-menerus dan banyak. Itulah cara bagaimana supaya sebuah harga itu bisa naik. Nah, di sini ada pilih lagi by value. Kita ingin lihat ya grafik ini secara by value. Kita tinggal klik di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan terlihat jelas masih proses. Ya, terbentuk value selama 24 Januari hingga sekarang by broker ini 6,69 miliar. Jadi angka ini adalah angka yang wah bagi pendatang baru, bagi retail ya. Kita bisa melihat bahwa tetap dipegang oleh Eksa Korindo sebagai asing, yang kedua Pilar Mas, yang ketiga adalah CC sebagai BUMN. Nah, besar harapan kami bahwa Anda bisa mempelajari sana hanya sebagai contoh bahwa sebetulnya kami tetap meyakini dan memahami dan kami merasakan profit kami dari penggunaan daripada HK dan HQ ini. Jadi saya berharap Anda dapat pemahaman yang baik dari video singkat ini sehingga Anda bisa mencapai apapun yang Anda inginkan. Sekali lagi, apa yang sudah mulai bisa Anda lihat tentunya juga bisa Anda miliki. Kita bertemu di video berikutnya. Salam dari saham channel Saham Profitku.